Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dimanapun berada? Masih di ruang keluarga bersama saya Setia Furqan Khalid. Dan hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik ya, yaitu konsep setia dalam mencetak anak yang soleh dan mandiri ya. Apa itu konsep setia, Kang? Oke, kita akan bahas apa itu konsep setia. Tapi ayah bunda yang ada di rumah boleh ikutin gerakan saya kalau saya bilang orang tua sukses setia ya. Kita pakai gerakan ya. Orang tua sukses setia. Kalau saya bilang S, spiritual power. E, emotional power. T, true financial power. I, intellectual power. A, action power. Ya, saya ulangi ya. Orang tua sukses setia. S, spiritual power. E, emotional power. T, true financial power. I, intellectual power. A, action power. Oke, kita bahas satu persatu. Apa Kang maksudnya setia power? Ini terinspirasi dari rukun Islam sebenarnya. Ya, spiritual itu apa Kang? Ibarat syahadat. Ya, spiritual adalah sesuatu yang harus diajarkan, ditanamkan sejak dini pada anak. Banyak anak yang spiritualitasnya rendah, sehingga akhirnya korupsi, akhirnya bullying, akhirnya kenakalan remaja, karena spiritualnya enggak dididik dari kecil. Yang kedua adalah emosional, ya, hablum minan nas. Ajarkan anak kita untuk bisa menjadi pribadi yang mengagumkan, pribadi yang baik. Kalau kata Agim 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pribadi yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang ketiga apa? T, true financial power. Kita akan bahas bagaimana anak supaya mandiri. Anak mengerti financial literasi. Anak mengerti bagaimana menafkahi dengan rizki yang halalan thayyiban. Yang keempat adalah I, intellectual power. Ya, kita akan bahas bagaimana anak dididik dengan ilmu yang benar. Dan yang terakhir A, action. Ini ngomongin tentang physical exercise, bagaimana anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya, dan juga punya impian yang besar. Nah, kalau tadi spiritual itu terinspirasi dari syahadat. Kalau emosional itu belajar emosi, belajar dari saum. Nah, kalau kita saum ini kan belajar mengontrol emosi kita, ya, mengontrol nafsu kita. Kalau true financial terinspirasi dari zakat. Bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana kita menjadi orang yang ahli berzakat, ahli bersedekah. Intelektual belajar khusyuk dari sholat. Lihat, makanya gerakan-gerakan sholat itu gerakan supaya kita fokus. Dan action itu terinspirasi dari haji. Oke, apa Kang korelasinya dalam mendidik anak, khususnya anak laki-laki? Ya, ayah bunda dimanapun berada, coba kita perhatikan fenomena zaman sekarang. Ada suami yang dia spiritualnya bagus, rajin ke masjid, emosionalnya juga bagus, murah senyum misalnya, tapi bermasalah di finansial, tapi bermasalah juga di intelektual. Apa yang akan terjadi? Biasanya yang terjadi, istrinya yang pusing. Suaminya di masjid aja terus, papa itu anak mau sekolah, pak ini anak mau ini. Nanti saya minta sama Allah. Pernah suatu saat Umar bin Khattab ini narik gitu ya, seorang anak muda yang setelah subuh dia cuma doa, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah berikan aku kekayaan. Kata Umar, hai anak muda, kalau kamu mau kaya bukan gini caranya. Sudah doa, bertebaranlah di muka bumi. Tuh ke pasar, berbisnislah, berjualanlah, berdaganglah. Nah ini kan, makanya butuh keseimbangan. Kalau anak misalnya dia cuman cerdasnya finansial saja, ilmu intelektualnya saja, tapi dia rendah spiritualnya, emosionalnya bermasalah, apa yang terjadi? Ya koruptor. Koruptor itu intelektualnya bagus, jarang koruptor nggak bagus. Dia biasanya punya titelnya bagus, bahkan bisa lulusan luar negeri. Tapi kenapa dia korupsi? Karena tadi dia nggak takut sama Tuhannya. Bisa jadi agnostik, bisa jadi munafik,
Betul nggak? Karena spiritualnya bermasalah. Maka ayah bunda dimanapun berada, spiritual harus bagus, emosional harus bagus, finansial harus bagus, intelektual pun harus keren, dan action tubuhnya juga harus fit. Dan itulah Rasulullah SAW. Rasul adalah spiritual yang paling luar biasa, Masya Allah. Kita belajar dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau sampai tahajud itu semalaman suntuk, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh sang istri tercinta, wahai suamiku, kenapa kau masih sholat sampai bengkak-bengkak? Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Tidak bolehkah aku untuk menjadi orang yang ahli bersyukur? Masya Allah. Ya. Tapi walaupun Rasulullah SAW orang yang paling ahli ibadah, Rasul tidak melupakan menjadi suami yang paling keren. Maka dari beberapa istrinya, ya dari ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12, 13, semuanya punya satu kesamaan. Mereka punya kekaguman sama suami yang menginspirasi itu. Bahkan ada yang bilang, kenapa Rasulullah istrinya banyak? Karena gak cukup satu istri untuk menyampaikan begitu indahnya akhlak Rasulullah SAW. Ya, itu spiritual power luar biasa. Rasulullah SAW bagaimana emotional powernya? Jangan ditanya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Lalu datanglah salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, yang terkenal perlente, rapi, bersih. Rasul yang terlihat betisnya langsung menyingkapkan bajunya supaya lebih rapi. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa seperti itu? Ya karena Rasulullah SAW menghargai. Ketika ada orang seperti ini, Rasulullah menghargai seperti ini. Ketika ada yang bertanya ini, jawabannya ini. Enggak sama semuanya. Kenapa? Karena Rasul pandai menghargai orang. Bahkan di usia muda pun, sebelum jadi nabi, sebelum jadi Rasul, Muhammad muda udah jadi seorang pengusaha entrepreneur yang luar biasa. Dan itu buah dari apa? Emosional yang keren. Dari kecil udah ditempa, dari orang tua nggak ada, ya, ayah ibunya meninggal, lalu dididik oleh kakeknya yang tercinta. Kakeknya meninggal, dididik lagi oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Terus beliau apakah jadi orang yang terus minta bantuan saja? Enggak. Rasul Muhammad muda gitu ya, mengajarkan kita bagaimana jadi orang yang mandiri. Nanti kita akan bahas di Truk Financial gitu ya. Jadi tapi dari emosionalnya Rasul juga belajar memimpin. Karena dari kecil di usia yang masih belia, Rasul udah punya ratusan domba yang dia urus, menggembala domba. Bahkan kata Rasulullah SAW, hampir semua nabi itu menggembala kambing. Karena itu adalah cara kepemimpinan. Emosional ngomong juga tentang leadership. Pernah suatu saat sedang bingung nih, gimana caranya batu yang Hajar Aswad itu dipindahkan dari Ka'bah. Tapi Muhammad muda sudah jadi solutif, sudah jadi pemimpin yang luar biasa. Kata Rasul, apakah kalian percaya padaku? Ya, ya udah. Disiapkan satu kain yang cukup besar, di atasnya ada Hajar Aswad, dan setiap kabilah membawa. Pinter kan? Itulah Muhammad muda, yang al-amin, yang cerdas, ya, yang amanah, yang fatona, yang sidik. Terus selanjutnya apa? True financial. True financial power kita belajar dari Muhammad muda. Tadi saya bilang di buku saya Muda Karya Raya, jelas di sana semua. Dari mulai belajar mengembala kambing, lalu jadi seorang pengusaha, ya, di usia 17 tahun. Terus Rasulullah SAW pun di usia 25 sudah menikahi Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta merah. Satu ekor unta anggaplah 200 juta. Kali 20 udah berapa tuh? 4 miliar. Kalau kita kan anak-anak yang mau nikah, maharnya seperangkat alat sholat, ya gitu kan. Kalau Rasulullah SAW 4 miliar, bayangin. Muhammad muda udah ngajarin kita jadi orang yang mandiri. Beliau anak yatim piatu tapi nggak mau menggantungkan diri pada pamannya, pada kakeknya, nggak mau. Ini ngajarin kita apa? Lihat, belajar dari sirah Rasulullah SAW. Dari muda beliau sudah ngajarin financial independent. Rasulullah pernah mengalami, kalau di buku Robert T. Kiyosaki,
Ada yang namanya self-employed, employee, business owner, investor. Rasulullah sudah mengalami semuanya. Maka wajar ketika usia 40 tahun, Rasulullah SAW sudah nggak mikirin lagi dunia. Kenapa? Karena Rasul sudah merintis itu semua, membangun kapasitas dan juga kapabilitas kompetensinya menjadi seorang pengusaha dari usia belia. Self-employed pernah jadi seorang pekerja, employee pernah, jadi business owner pernah di usia 17 sampai 25 tahun, ya. 25 tahun sampai 40 tahun, bukan cuma jadi pengusaha, tapi juga sudah menjadi investor yang luar biasa bersama sang istri tercinta Khadijah. Ini menggambarkan bagaimana kita didik anak kita juga untuk memahami konsep finansial dengan baik. Yang selanjutnya adalah intellectual power. Kekuatan intelektual. Bukan cuma anak-anak belajar begitu saja, menghafal begitu saja. Tapi sudahkah kita mendidik nilai-nilai? Sudahkah kita sebagai seorang ayah menjadi ayah teladan yang menginspirasi? Sudahkah anak-anak diajarkan adab, diajarkan akidah, diajarkan sirah? Sudahkah kita mendidik anak kita supaya dia punya think globally, act locally? Sudahkah anak-anak diajarkan tentang bagaimana menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lainnya? Dan yang terakhir adalah action power, kekuatan beraksi. Ya, bagaimana physical exercise anak kita harus disiapkan. Berikan makan yang halal. Karena ketika masuk ke dalam tubuhnya makanan yang haram, apa yang terjadi? Bisa jadi anak itu susah diatur. Bisa jadi anaknya membangkang. Kenapa? Karena harta haram yang masuk ke dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah kenapa seorang ayah ini nggak mudah. Ayah ini harus cari nafkah. Nafkah yang dimasukin ke anak istrinya harus yang halal. Ya, supaya apa? Kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Spiritual power. Dari kejar nilai jadi bernilai. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, pernah dengar nggak, ayah bunda, ada seorang kepala sekolah di Banten sana menampar siswa yang merokok. Ini sampai rame ya. Tapi masalahnya yang menjadi rame bukan apa-apa. Justru kepala sekolah itu diberhentikan. Katanya sih sekarang sudah diaktifkan kembali. Dan seluruh teman-temannya, ratusan teman-temannya malah demo menuntut kepala sekolahnya diberhentikan. Kontroversi merajalela. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya mau ngambil sudut pandang apa? Sebegitukah akhlak anak-anak sekarang? Ketika ada orang, ya oke, saya tidak menormalisasi yang namanya kekerasan dalam sekolah, betul, setuju. Tapi ingat, wahai anak-anak, gitu ya, ketika seorang guru memberikan teguran, itu adalah sayangnya seorang guru. Tapi gara-gara sekarang yang namanya hak asasi manusia, akhirnya banyak anak-anak yang ya diingetin dikit. Sampai banyak sekarang guru-guru yang cuek. Guru-guru yang udah nggak mau lagi kalau anak berantem daripada nanti saya masuk penjara, daripada saya yang diberhentikan, diamin aja lah. Ya. Sebegitu apatisnya sekarang banyak guru. Kenapa? Karena tidak dilindungi. Karena akhirnya kalau anaknya ini punya uang besar, orang tuanya pejabat, atau dia punya pengaruh, akhirnya bukan anaknya yang diingetin oleh orang tuanya, malah gurunya atau kepala sekolahnya yang dimasukin penjara. Nauzubillah min dzalik. Padahal Sultan Muhammad Al-Fatih dulu ketika masih kecil, susah diatur, lalu ayahnya yang juga seorang penakluk juga bilang kepada seorang ustadz, ya Syekh, nih ada pecutan, silahkan pecut anak saya kalau dia tidak mau belajar. Waktu menaklukkan Konstantinopel, sang ustadz, sang syekh, sang kiai itu dibawa, lalu
karena sudah berhari-hari, sudah berpuluh-puluh hari gagal terus menaklukkan Konstantinopel, dibom, dibangun lagi, dibom, dibangun lagi, dari sini nggak bisa, dari situ nggak bisa. Akhirnya agak down Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu sang syekh yang dari kecil mendidik beliau bilang, kenapa? Ya syekh, saya seperti ini, seperti ini. Lalu sang syekh itu bilang, saya yakin kamulah penakluk. Saya sudah berdoa sama Allah, saya sudah tahajud. Saya yakin kau akan bisa menaklukkannya. Lalu ketika berhasil menaklukkan, sang syekh itu bilang, ingat tidak? Dulu waktu ayahmu memberikan pecut itu padaku untuk mendidikmu. Hari ini pecut itu berguna. Seringkali orang tua mungkin gak tega sama anak. Tapi butuh coach, butuh mentor, butuh guru, butuh ustadz, butuh musyrif yang mendidik jiwa sang anak. Itulah kenapa ada pesantren. Dulu konsep pesantren itu, seorang anak dititipkan ke kiainya untuk bisa bantuin kiainya di rumah kiainya, belajar, ya, mencari berkahnya di sana, melihat karakter kiai sampai akhirnya dia jadi anak yang soleh. Kita lanjutkan. Ini ada kisah yang menarik lagi. Ada seorang anak, saya nonton ini di salah satu podcast. Namanya Hendy. Pemuda Tangerang yang jalan kaki ke Mekah lewati 7 negara dalam 9 bulan. Masya Allah. Jadi dalam podcast itu dia ngomong, saya mimpi disuruh ke Mekah jalan. Berbekal uang cuma 50.000, dia jalan, bayangin. Dan dalam perjalanan itu dia live TikTok terus gitu. Banyak ribuan orang yang mendoakan dia, yang support dia. Dan benar-benar dilakukan itu. Gak punya visa, ada yang menolong. Gak punya paspor, ada yang menolong. Tapi dia terus berjalan. Sampai ada yang bilang, ayo pakai mobil. Enggak. Ayo pakai pesawat aja, udah saya umrohin. Enggak, karena saya niat awalnya satu. Saya disuruh umroh jalan kaki. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Saya belajar dari tontonan podcast itu bagaimana keyakinan seorang anak muda akhirnya berbuah keberkahan di sepanjang perjalanan. Anda tahu? Orang-orang yang membantu dirinya di 7 negara dalam waktu 9 bulan. Ada sekitar 500 orang. Itu kata beliau diumrohkan gratis semuanya oleh seorang yang kaya raya di Malaysia. Buah dari apa? Perjalanan beliau. Ternyata bukan beliau saja yang dapetin keberkahan, banyak orang yang bantu, tapi kedua orang tuanya diumrohkan, orang-orang yang membantunya diumrohkan. Bayangin. Buah dari apa? Satu tekad. Hari ini banyak anak-anak muda, anak-anak kita yang dia nggak yakin dengan pertolongan Allah. Spiritualnya bermasalah, emosinya bermasalah, finansialnya lemah. Nah, Hendy ini ngajarin kita bagaimana jadi anak yang punya visi dalam hidup. Maka ayah bunda semua, saya belajar NLP puluhan juta. Tapi ada konsep neurological level. Bahwa kalau mau mengubah anak, itu dimulai dari atas dulu, bukan dari bawah dulu. Apa maksudnya? Ya, mulailah dari spiritualnya yang dibenerin. Kan maaf ya, kita ini kan banyaknya lingkungannya dulu dibenerin, ya masukin dia ke pesantren, bukan nggak boleh. Tapi ada yang harus diperbaiki dulu, lebih atas lagi. Apa itu? Kemampuannya, capability-nya. Capability nggak cukup, cuman capability. Apa yang harus diperbaiki lagi? Habitnya, kebiasaannya. Nah, ini yang lebih berat lagi. Yang membuat anak itu bisa berhasil atau enggak, 3 nilai yang paling atas. Value. Apakah aku cuman orang kampung, mana mungkin aku sukses. Aku cuman dari orang tua yang broken home, mana mungkin aku berhasil. Perbaiki nilai-nilainya. Yang kedua, identity. Identitasnya yang harus diperbaiki.
Dan yang terakhir adalah spirituality. Spiritualitasnya, spiritual dulu yang harus dibenerin. Baru nanti identitasnya benar, value-nya benar, kebiasaannya benar, kemampuannya benar, lingkungannya benar. Nah, maka ayah bunda semua dimanapun berada, di sesi ini saya ingin sampaikan, yuk kita perbaiki spiritualitas anak-anak kita dan emosi anak-anak kita. Dimulai dari apa? Ingatkan dia tentang Allah. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya tentang spiritual, emosional, true, financial, intellectual, dan action.